Kita mengalami kita mengalami kehilangan, sakit, penderitaan, dan selalu butuh diteguhkan dan dihibur baik oleh penghibur, oleh roh penghibur, maupun juga melalui relasi kita dengan saudara-saudara seiman kita. Karena itu, di dalam misa ini kita ingin mendoakan bagi orang-orang yang telah dipanggil Bapak khususnya. Yang pertama, Bapak Hidayat Johan yang meninggal 50 hari yang lalu. Dua, Mama Katarina Komala yang berpulang pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Lalu Ibu Rosalia Rusdinah, Bapak Johannes Bosco Jadiman, Bapak Erasmus Beda Livis, dan Ibu Timotea Maria Ana Mulyani. Bapak Yohanes Junius yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Saudari Stefani Meviana yang meninggal 2019 yang lalu. Ibu Patricia Ratna Giani Gani, Ibu Elizabeth Rias Bayu Indah L yang meninggal 2019 yang lalu, Bapak Petrus Krisokologus S. Hadi Putranto dan Ibu Veronica S. Suryani, lalu kemudian Bapak Raharjo Suryo Broto dan Ibu Rina Harun. Bersama-sama kita mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan penghiburan yang berlimpah. Kita juga ingin mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, yaitu Ibu Anastasia Lime yang masih di dalam perawatan, Ibu Tan Sion Chun yang baru saja dioperasi kakinya, Ibu Yuli Hedi Silitonga yang sedang sakit kanker getah bening, lalu Bapak Elki Johan, suami Ibu Eliana yang sedang menjalani cuci darah. Semoga Sang Tabib Ajaib boleh menyembuhkan mereka, dan semoga keluarga yang sedang menjaga mereka pun diberi kesehatan dan kesabaran di dalam mengurangi penderitaan saudari-saudara kita ini. Kita pun ingin mendoakan Ibu Eleonora supaya boleh mendapatkan SIM yang dicarinya dan dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Misa penghiburan ini akan dipimpin oleh Pastor Kosmas Melisa CECM. Seperti biasa, setelah berkat penutup, ada kesempatan untuk sharing mengenai berbagai hal. Bapak dan Ibu akan menguatkan kita semua tentunya. Ini marilah kita mengawali misa ini dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Hal yang begitu dikritik wilayah sama Jakarta. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. bersamamu. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putramu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sebab dari Tuhanlah kamu diberi kekuasaan, dan pemerintahan datang dari Yang Maha Tinggi, yang akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Oleh karena kamu yang hanya menjadi abdi dari kerajaannya, tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau berlaku menurut kehendak Allah. Dengan dahsyat dan cepat, Ia akan mendatangi kamu. Sebab pengadilan yang tak terelakkan menimpa para pembesar. Memang yang bawahan saja dapat dimaafkan karena belas kasihan, tetapi yang berkuasa akan disiksa dengan berat. Sang kuasa atas segala-galanya tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Sebab yang kecil dan yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap yang berkuasa akan diadakan pemeriksaan keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kamu, hai pembesar, agar kamu belajar kebijaksanaan dan jangan sampai terjatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kamu akan dididik. Kebijaksanaan bersinar dan tak dapat layu, mulai dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang ingin kepadanya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkannya merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan, segera akan bebas dari kesusahan. Sebab ia sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka di jalan pada tiap-tiap pikiran dijumpainya. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, kucari-cari dan kudambakan di Kau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang, tandus tanpa air. jiwaku haus pada Tuhan, Ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Haleluya. Haleluya. Kamulah orang pilihan. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan dua bacaan yang dalam kaitannya dengan yang sedang kita rayakan pada hari ini, yaitu peneguhan dan juga mendoakan arwah-arwah yang sudah mendahului kita dan mendoakan saudara-saudara yang sakit, bahkan yang masih hidup. Nah, tidak ada batasan dalam bacaan Injil atau bacaan dalam liturgi atau ekaristi bahwa bacaan ini khusus untuk orang berduka, untuk orang bahagia, bacaan ini khusus. Tidak, biasanya kita mencari bacaan yang kebetulan cocok dengan suasana kita. Bisa saja pada hari ulang tahun kita membaca bacaan tentang bacaan dari Paskah misalnya, atau dari mana saja. Dan itu sebabnya di banyak tempat, di banyak paroki itu banyak pastor-pastornya itu lebih cenderung mengikuti bacaan harian. Karena itu tidak ada batasan. Sedangkan bacaan harian itu pun sifatnya itu adalah ditawarkan. Gereja menawarkan kepada kita. Jadi bukan sesuatu yang dibilang seperti harga mati atau harus gitu. Jadi kalau kita rayakan perayaan ulang tahun, kita harus bacaannya ini. Kita kalau rayakan requiem, bacaannya harus ini. Tidak ada sama sekali. Karena semua bacaan, semua ajaran tentang Yesus itu menyangkut keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Nah, dan hari ini kita mendengarkan bacaan yang memang menyangkut lagi tentang kehidupan kita. Jadi dalam kitab kebijaksanaan misalnya, kita melihat, kita mendengar tadi lebih banyak anjuran, ajaran atau mengingatkan tentang bagaimana supaya kita itu merindukan selalu sabda Tuhan. Supaya kita merindukan sabda Tuhan itu tidak semata-mata yang mendengarkan atau membaca, tapi lebih kepada melakukan sabda Tuhan itu. Nah, itulah bentuk kerinduan sabda Tuhan, dan itulah dari kitab
secara umum dari kitab kebijaksanaan. Bagian akhir kita mendengarkan, sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Nah, ini juga menjadi ya bagaimana kalau kita sebagai pengikut Kristus ya, khususnya dalam gereja Katolik itu ya, kita dikenal bahwa pendidikan keluarga kita itu baik. Pendidikan keluarga baik. Dalam keadaan kritis sekalipun, seseorang yang memang ya pengikut Kristus, selalu kita melihat ya yang pertama bahwa pendidikannya itu baik. Memang tidak terlepas banyak juga ya saudara-saudara kita terlibat dalam kriminal atau kejahatan, akan tetapi perbedaannya selalu terlihat ada antara orang yang mengenal Kristus terlibat kejahatan dengan orang yang tidak mengenal Kristus terlibat kejahatan. Ya, namanya hal jahat, tetap saja ada aturannya, tetap saja ada standarnya. Jadi tidak bisa kelihatan kejahatan yang dilakukan orang beragama, kejahatan yang dilakukan oleh orang tidak beragama. Nah, begitulah dalam kehidupan kita dengan pendidikan. Ya, walaupun tidak bisa kita menutup mata juga dalam berbagai sisi kehidupan kita, bahwa ya memang namanya kejahatan, tidak ada standar untuk orang mana lebih jahat, mana tidak jahat. Jadi bukan profesi atau fungsi seseorang yang dihubungkan dengan kejahatan itu. Nah, akan tetapi bahwa paling tidak kita disiapkan dari kitab kebijaksanaan ini mengingatkan kita supaya dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa merindukan sabda Tuhan. Yang berkaitan erat juga dengan apa yang disampaikan dalam Injil Matius. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini bisa, kalau orang mau bermain-main dengan sabda Tuhan begini kan bisa jadi alasan untuk membuat pertentangan antara atau keributan dalam keluarga, pertentangan antara ibu anak, anak ibu atau anak ayah. Jadi bisa ayat semacam ini bisa dipelintir, bisa digoreng, bisa dijadikan sarana. Jadi mungkin ya bibitnya itu cuma bahwa seseorang membenci atau tidak cocok dengan keluarganya, lalu dijadikan ini sebagai ayat untuk semakin membakar orang, semakin membenci. Tapi tidak. Yesus mengatakan hal-hal yang seringkali kita dengar itu sangat kasar atau sangat keras atau sangat menakutkan, bahkan itu tidak lain adalah memberikan kekuatan kepada kita untuk siap menghadapi berbagai realitas yang akan kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Misalnya ketika Yesus mengundang kita lalu mengutus kita dengan mengatakan, saya akan mengutus kalian seperti anak domba di tengah serigala misalnya. Itu ekstrimnya kayak begitu. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu menakut-nakuti atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, yaitu kehidupan yang menyenangkan, atau hal-hal luar biasa yang kita bayangkan itu. Iya, hal-hal duniawi atau hal-hal menyenangkan yang kita anggap sebagai rahmat paling besar dalam kehidupan. Tidak. Bahwa mengikuti Kristus, kita ya tetap saja akan menghadapi berbagai situasi yang sangat buruk. Akan tetapi, supaya dalam situasi yang sangat buruk itu, jangan sampai kita salah melangkah. Jadi Yesus memberikan nasihat-nasihat itu untuk situasi kritis yang akan kita hadapi. Supaya dalam situasi kritis sekalipun, situasi yang sebenarnya sudah gawat, kritis atau darurat, kita jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah memilih, dan supaya kita menempatkan Tuhan Allah itu di atas segala-galanya, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, misalnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, ini memang ditujukan. Atau paling gampang itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu jadi masalah sedikit itu karena kalau dalam gereja kita itu kan dibilang berilah kami rezeki pada hari ini. Padahal dalam arti sebenarnya itu apa? Yang ditulis dalam Alkitab itu berilah kami makan hari ini. Makan hari ini. Kenapa? Ya kita tidak minta makan tiap hari, tapi untuk diingatkan kepada kita bahwa
makan itu sangat mendasar, sangat mendasar. Kita berpikir ekstrim, jadi diingatkan untuk situasi yang sangat kritis, sangat kritis. Bayangkan kalau orang tidak makan 2-3 hari, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada makanan sekali. Nah, saat itulah itu kita diingatkan jangan sampai kita jatuh ke sana. Tapi kalau kita jatuh ke sana, jangan sampai kita salah langkah. Makanya kita berikanlah kami makan pada hari ini. Itulah. Jadi dalam situasi darurat supaya kita tetap mengarahkan pikiran kita kepada Yesus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini hal yang kelihatannya aneh kan? Dan barang siapa sudah kehilangan, yang kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita jangan berpikir orang yang sudah mati lalu karena percaya Yesus, dia memperolehnya lagi dalam situasi yang seketika itu. Tidak. Bahwa dia memperolehnya itu sebagai janji eskatologis itu, memperoleh hidup yang kekal, janji keselamatan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sangat logis bagi kita, tidak ada perdebatan, sangat jelas di atasnya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, bagian yang terakhir ini saya teringat itu ada seorang uskup di Afrika itu, waktu saya di Afrika, senang sekali kalau acara tabisan atau dalam kesempatan apa saja ketika memberikan homili atau memberikan kata sambutan, sangat senang beliau itu mengulang ayat ini. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya dengan berilah kami makan pada hari ini secukupnya. Jadi bayangkan seorang anak atau seseorang yang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tapi di situ ada murid Yesus yang sangat membutuhkan air, yang sangat membutuhkan air. Nah, apa yang terjadi? Orang itu mengambil air yang juga bukan hasil kerjanya. Air itu gratis itu secara umum, itu air memang diciptakan untuk manusia. Dia cuma mengambil air itu untuk memberikannya kepada yang menjadi murid Yesus itu. Dan itu dikatakan bahwa dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, Yesus tidak katakan bahwa ya dengan melayani orang yang memberi dengan muridku itu langsung masuk surga. Tapi uskup itu tegas-tegas menyatakan ya itu langsung masuk surga, itu upahnya apalagi kalau bukan masuk surga. Nah, sebenarnya nasihat atau mengingatkan kepada kita bahwa kita berbuat baik itu sebagai bekal kita di masa depan, bekal kita dalam kehidupan yang baru, bekal kita berbuat kebaikan. Maksudnya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam nama Yesus, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan dalam nama Yesus, itu adalah bekal kita untuk menuju kehidupan kekal. Dan itu kita melakukan hal yang sangat baik. Nah, di dalam bacaan terakhir ini seseorang ini tidak jelas apakah dia pengikut Kristus atau tidak, siapapun dia, tapi dia memberikan servis, memberikan pelayanan pada seorang murid Kristus. Nah, itu Yesus bilang, ya seolah itu dia melakukan pelayanan bagi saya. Ya, hal yang mengingatkan bagi kita bagaimana melakukan pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hidup dalam gereja adalah hidup pelayanan, bahwa kita diutus untuk pelayanan. Nah, saudara-saudari sekalian, ya dengan mengikuti kedua bacaan tadi, ya kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita itu ya pernah segala apa yang mereka lakukan itu benar-benar menjadi bekal bagi mereka. Memang perhatian bagi kita yang masih hidup untuk melakukan hal-hal ini, hal-hal baik dalam hidup kita selanjutnya.
Tetapi bagi mereka yang sudah mendahului kita, ya semoga mereka betul menjadi bekal bagi mereka. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbicara juga tentang api pencucian, karena kebetulan ya baru-baru saja ada yang tanya saya juga, Japri bilang, aduh Romo, saya ingin tahu bagaimana api pencucian itu. Jadi api pencucian itu, yang pertama itu kita tanamkan dulu bahwa itu semua sifatnya spekulasi. Kita mengerti apa artinya spekulasi. Tapi spekulasi itu pun bukan spekulasi kosong, bukan tanpa dasar untuk sampai kepada pemikiran seperti itu. Dan gereja punya pemikiran seperti itu, mengajarkan kepada kita tentang api pencucian. Api pencucian itu di mana semua jiwa-jiwa, semua arwah itu dibersihkan. Siapa yang membersihkan itu? Tentu saja Allah sendiri. Lalu kenapa harus ada api pencucian? Nah, adanya api pencucian itu karena yang pertama, yang utama, alasannya cuma satu, bahwa Tuhan Allah itu Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Bersih, pokoknya yang Maha segala Maha itu, Maha Kudus, Maha Bersih. Lalu manusia itu siapa? Ya, walaupun kita berbuat baik, berbuat segala macamnya itu, kita itu adalah makhluk yang berdosa. Dan kita itu tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan, supaya kita bisa mempunyai kesempatan melihat Tuhan, melihat Allah. Nah, itu bahwa kita harus disucikan. Kita harus disucikan. Sama seperti orang kalau misalnya mau pergi ke tempat, ya enggak usah jauh-jauh. Kalau kita mau pergi bertamu kemana, itu kan kita mandilah bersih. Kita tidak pergi dengan pakaian compang-camping, kita tidak pergi dengan pakaian dengan badan berkeringat, kita tidak pergi dengan rambut aut-autan, tapi kita bersihkan diri, rapikan diri supaya layak untuk masuk bertamu ke rumah orang. Nah, itu mirip seperti itulah yang dilakukan Tuhan dengan api pencucian itu, api pencucian. Jadi dengan adanya api pencucian, nah di situ pun imajinasi atau spekulasi itu makin berkembang. Bagaimana kira-kira peristiwanya itu terjadi? Bagaimana hal mencuci arwah, mencuci roh itu terjadi? Lalu ada yang bilang, ya kalau orang yang dosanya banyak itu dia habis mati terkikis di api pencucian itu, hilang. Ada juga yang bilang, ya kalau perbuatannya banyak itu tidak akan habis karena justru semakin dimurnikan untuk menjadi semakin lebih baik. Nah, itu kita tidak tahu. Apa kebenarannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi itu hanyalah spekulasi ketika kita masih mempunyai akal sehat, akal yang berputar dalam tubuh kita ini. Karena setelah itu ya segala-galanya itu milik Tuhan. Kita tidak tahu apa-apa lagi. Tapi baik bahwa memang kita dipersiapkan. Dan juga ya kembali juga ke ajaran salah seorang rasul besar, Rasul Paulus, mengingatkan kita bahwa segala apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di bumi itu kita bawa semuanya. Barang-barang apa yang kita miliki itu kita bawa semuanya. Bagaimana membawanya itu dalam bentuk yang tadi tanggung jawab itu, tanggung jawab. Dan itulah yang akan menolong kita. Nah, kemudian bagian yang terakhir yaitu bahwa tentang adakah pertobatan setelah kematian? Apakah masih ada kesempatan orang diampuni setelah kematian? Nah, itu sebenarnya nyata sekali bagi kita. Kenapa kita mendoakan setiap hari orang yang meninggal itu? Kenapa? Supaya mohon diampuni. Bahwa pengampunan itu bukan cuma karena selama kita hidup, tapi juga setelah mati masih ada kesempatan untuk mengampuni, untuk diampuni. Dan itu juga adalah salah satu bentuk ajaran atau logika kita yang memang yang sangat ditentang oleh non Katolik, yaitu pertobatan setelah kematian, pengampunan setelah kematian. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, spekulasi tapi bukan tanpa dasar. Kenapa? Karena semua itu diambil dari Alkitab, bagian Alkitab yang sudah dibuang oleh kaum Protestan itu. Dengan demikian mereka menolak karena mereka sendiri tidak punya Alkitab itu. Nah, itu dasarnya itu. Jadi spekulasi memang spekulasi, tapi dengan dasar Alkitab, dengan dasar yang memang ya hubungan antara iman dan akal sehat. Nah, di situ kita gereja bisa memprediksi apa yang terjadi sesudahnya. Oke, nah dengan demikian
kita yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang kita doakan itu dalam nama Yesus itu diselamatkan. Kita berdoa, tetap kita berdoa, tapi bukan dengan berdoa ragu-ragu. Betul atau tidak? Selamat atau tidak? Pokoknya kita berdoa saja. Kita berdoa dengan pengharapan, dan itu kan dibangun oleh Yesus sendiri. Saya pasti menyelamatkan Anda, itu janji Yesus. Jadi bayangkan orang yang dengan air satu cangkir saja, air yang satu cangkir, dan air itu gratis. Dia tidak pernah punya pabrik pembuat air, itu tidak ada. Air itu gratis dari alam, hanya karena memberikan air kepada murid Yesus. Artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun bisa menyelamatkan kita. Nah, marilah kita mengucapkan syahadat iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, semoga Bapa membangkitkan saudara-saudari terkasih kita ini bersama yang lainnya yang telah meninggal dunia, dan memandang mereka dengan cahaya belas kasih dalam kerahiman ilahi. Semoga peristiwa kematian menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan setiap orang yang sakit, serta memberi penghiburan dan menguatkan mereka atas penderitaan yang sedang dialaminya. Kiranya penderitaan mereka silih atas dosa dan menjadi rahmat bagi si sakit, sehingga makin menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung padamu saja. Juga mereka yang sedang mendampingi orang sakit, termasuk tenaga kesehatan. Semoga mereka menerima dengan tulus dan penuh kasih dalam menghadapi kerumitan dalam pemeliharaan si sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah, ya Bapa, terangilah mereka dalam cahaya kasih-Mu. Bagi keluarga yang mengalami krisis kasih, pribadi-pribadi yang mengalami krisis iman, krisis ekonomi, dan segala masalah mereka, sehingga segala kebingungan dan tekanan masalah berbagai hal dapat dilalui melalui terang kudus-Mu, sehingga mereka boleh terselamatkan dan beroleh damai atas kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Sama doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga selalu kami rasakan dan iman menjadi tumpuan kekuatan hidup kami. Juga untuk selalu ingat akan orang lain di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan. Semoga kami selalu ingat bahwa melalui Ekaristi sumber hidup ilahi,
untuk selalu kami upayakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ibu Anastasia Limei yang masih dalam perawatan, Ibu Tan Siojun yang baru saja dioperasi kakinya, Ibu Yuli Hedi Silitonga yang sedang sakit kanker getah bening, dan Bapak Elki Johan, suami Ibu Eliana yang sedang menjalani cuci darah, dan juga kami berdoa bagi saudari kami Yulan yang baru saja menjalani operasi mata. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang adalah tabib, yang maha tahu segalanya, yang maha penyembuh. Kiranya mereka dapat Engkau berikan kesembuhan melalui berbagai usaha yang mereka lakukan, melalui tangan-tangan orang yang telah Engkau utus untuk merawat mereka. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ibu Eleonora yang sedang berusaha untuk mendapatkan SIM dan sedang mencari pekerjaan. Berikanlah kiranya kepada Ibu Eleonora kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya, agar kiranya ia memperoleh pekerjaan yang baik dan mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya, dan boleh Engkau jadikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini sepanjang masa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukanlah kami dengan Putra-Mu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah
Ingatlah juga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan yang mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat bagi kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil, Hidayat Johan Katarina Komala, Rosalia Rusbina, Yohanes Bosco Jadiman, Erasmus Beda Lewis, Timotia Maria Ana Mulyani, Yohanes Junius, Stefani Meviana, Patricia Ratna Rianigani, Elizabeth Rias Bayu Indah L, Petrus Kristologus S. Hadi Putranto, Veronica S. Uriani, Raharjo Suryo Broto, dan Rina Harun. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi satu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah saling memberikan salam damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia. Berkat kematian-Mu, bersihkanlah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami setia pada perintah-Mu, dan janganlah membiarkan kami terpisah dari-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu
Tuhan bersabda, Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup biarpun telah mati. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu kami rayakan untuk hamba-hambamu yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah kiranya mereka masuk rumahmu, tempat cahaya dan damai abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai mewartakan Injil. Misa sudah selesai. Syukur kepada Syukur Allah. kepada Allah. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Iya. Terima kasih Pastor Kosmas yang sudah membawakan misa hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, dan terima kasih juga Kak Anas, juga operator kita Kak Wena. Semoga semua boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga tentu kita yang hadir di sini. Nah, seperti biasa, ada yang mau sharing atau tidak untuk menceritakan pengalamannya, untuk menguatkan mungkin sharingnya di samping untuk melegakan hati, juga bisa juga untuk menguatkan orang-orang yang mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi teringat, oh iya, dengan begitu ada hal-hal lain yang bisa ditimba dari pengalaman orang lain. Mari dipersilahkan, siapa yang mau sharing boleh langsung di mute-nya di ini dimatikan, langsung boleh bersuara, mic-nya supaya dihidupkan. Ayo.
selamat datang juga nih kami ucapkan buat keluarga Kak Anas ya. Kami turut berduka cita juga atas berpulangnya ibu mertuanya ya berarti. Ayo, ada yang mau sharing? Kak Anas, mungkin cerita nih tentang ibu mertua. Atau apa? Atau saudaranya? Ibu mertua aku tuh pas hari ini tanggal 22 Oktober 2008. Gitu. Iya. Aku mau sharing dikit apa ya? Mungkin itu tadi kekuatan doa ya. Aku tuh kalau berdoa dari udah lama deh kayaknya. Doanya sih sedikit. Aku bilang gini, Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau mengambil di antara kami, berikan kami, maksudnya jangan berikan kami dalam keadaan sakit, gitu. Dan Tuhan Yesus mendengar doaku tuh. Ibuku, bapakku, ketika dipanggil, mereka semua dalam keadaan sehat. Maksudnya tidak sakit sampai parah gitu kan. Ibuku dari kecil sampai dia meninggal tidak pernah dirawat di rumah sakit kecuali melahirkan aku. Kemudian waktu meninggalnya pun dalam kondisi di rumah, nggak ya meriang aja. Aku rana awake katanya gitu doang. Terus 2 hari begitu diajak ke dokter nggak mau. Akhirnya cuma dikasih mau apa, aku bilang ke dokter nggak mau, ya udah minum Panadol. Sorenya hari keduanya langsung diem aja. Kuasa Tuhan aku juga nggak tahu ya. Gitu. Akhirnya kemudian bapakku juga begitu. Bapakku siang hari aku kerja di kantor, tiba-tiba siang aku ditelepon, Mbak, Bapak jatuh katanya gitu. Bapakku memang udah kena stroke dari tahun 2000. Terus dia juga pernah dirawat di jantung 2 kali. Tapi pada saat dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat, gitu, tidak dalam kondisi sakit ya. Aku ditelepon, Bapak jatuh katanya sama saudara. Ya udah, terus kan katanya keringet dingin gitu kan. Ya udah aku bilang biasa minum obat jantungnya kan, obat darah tingginya. Coba kasih obat itu, aku bilang gitu. Masukin obat ya udah. Oke, terus bentar tungguin aku pulang ya. Aku pulang sampai di rumah ternyata udah banyak orang. Tapi bapakku dalam kondisi duduk gitu. Aku bilang makasih ya sama semua, aku bilang gitu. Terus sekarang Bapak maunya apa? Aku bilang gitu. Ke dokter, katanya gitu. Ya udah, sekarang pilih dokter Pelni atau harapan kita yang deket kan? Harapan kita aja katanya. Ya udah, langsung kita bawa pakai kursi roda kan? Karena hari itu memang dia buat jalan kan susah kan. Pakai kursi roda, kita kasih bantal di belakang gitu, kita kasih oksigen. Tapi di tengah perjalanan tuh udah lunglai. Udah lemah gemulai. Sampai di taksi, kok digeser duduk aja nggak bisa gitu. Berat banget gitu kan. Orang kalau begitu kan berat banget ya. Sampai di taksi, tangannya tuh pegang di pahaku ini, kemudian dia ngorok. Aduh Tuhan Yesus, sampaikan aku ke rumah sakit dulu gitu loh. Tapi ternyata nggak sampai di rumah sakit. Di perjalanan les. Tapi tetap kita bawa ke rumah sakit, langsung dokter menangani kan, langsung dokter bilang, Bapak sudah nggak ada. Gitu. Jadi memang aku ngerasa banget itu doa-doaku tuh banyak banget yang dikabulkan sama Tuhan. Amin. Caranya ya, aku minta kedua orang tuaku, pokoknya kita yang ada di rumah gitu, kalau memang Tuhan mau memanggil, jangan dalam kondisi yang tidak baik. Iya, gitu. Itu aja Kak Katrin, makasih ya. Tuhan, kayaknya bukan hanya Kak Anas nih, kayaknya kita sekarang juga begitu ya, ada baiknya juga minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mau dipanggil, panggilan saya dalam keadaan tidak menderita gitu ya. Karena walaupun kita mungkin sakitnya parah, barangkali Tuhan membuat kita tidak terasa menderita ya, mudah-mudahan gitu. Amin. Ayo, ada lagi enggak nih? Terima kasih ya Kak Anas ya.
Sama. Pastor mau ini apa komen atau apa Pastor? Tidak ya? Atau ada? Pastor senyum aja nih. Enggak. Oke. Nggak ada. Enggak ada. Oke, yang lain siapa? Ayo, boleh loh. Aku nanya Pastor dong. Boleh. Ya, silakan. Satu pertanyaan 100.000 ya. Enggak. Gratis. Salahnya aku ini manajernya ya. Kalau kita besuk orang sakit. Tapi Iya. cuma dalam hati ya Pastor ya. Saya dalam hati bilang begini, Tuhan, kalau memang Engkau mau memberi dia sembuh, sembuhkanlah. Tapi bila memang Engkau mau membawa dia pergi kembali kepadamu, bawalah cepat. Karena kesian kalau ngeliat orang-orang sakit sampai terkapar gitu, Pastor. Itu dosa nggak sih, Pastor, ngomong kayak gitu? Aku juga begitu loh, suka berdoa begitu daripada menderita. Nggak diucap sih dalam hati gitu loh. Gimana, Pastor? Lalu pertanyaannya apa? Ya itu tadi saya ngomong kayak gitu, kira-kira salah nggak ya gitu? Nggak salah. Justru sakramen orang sakit. Sakramen apa? Perminyakan orang sakit itu. Ya. Justru di situ intinya. Itu intinya kalau kita ikuti doa-doanya itu, kita mohon kepastian dari Tuhan. Kita mohon. Tuhan, kalau memang dia ini harus berangkat, berangkatlah dengan segera. Segera loh. Tapi kalau memang Tuhan masih punya rencana yang ada khusus untuk orang ini, berikan kesembuhan. Jangan kasih sakit. Nah, itu kan yang diminta Romo-romo diminta untuk kasih sakramen sakramen perminyakan orang sakit itu kan itu tujuannya. Dan bukan cuma sekedar persoalan hidup mati. Kalau dia misalnya harus berangkat lalu ya terimalah dia, itu dilanjutkan dengan requiem dan ya seluruh liturgi kematian itu. Tapi kalau misalnya dia diberikan kesembuhan, ya berikan sembuhan total, jalankan ya kesehari-hariannya. Itu inti doa, itu betul inti dari doa dari sakramen krisma itu. Krisma maaf, sakramen orang sakit itu. Apa namanya? Perminyakan orang sakit atau pengurapan orang sakit? Saya kadang-kala keliru itu. Perminyakan biasanya kita. Perminyakan ya, perminyakan. Ya, perminyakan. Itu kan kita kalau ikuti doa-doanya itu doa-doa itu inti doa-doanya. Lalu dia diberikan minyak. Nah, kalau masih sehat, kalau masih bisa komuni, dikasih komuni. Dan memang kalau kita mohon supaya ya si sakit ini itu kan dari Romo juga, itu kan ada namanya diskresi kan, Romonya kan Romonya bisa lihat ini pasien ini apa kira-kira masih ada harapan atau tidak. Romo itu bukan dokter, tapi kan bisa dilihat secara spiritual, bisa ya tiap orang punya cara melihat lah. Nah, kalau dilihat memang kemungkinannya untuk sembuh itu sudah mungkin ya berapa persen aja begitu, lebih kecil daripada kemungkinan untuk meninggal. Nah, itu kan Romonya langsung kasih ini. Saya biasanya tidak ragu, saya tidak segan kasih absolusi total itu. Absolusi total. Saya tidak tahu istilah teologinya apa, tapi dikasih absolusi total. Jadi saya sebagai Romo mempersiapkan si sakit itu supaya semua dosanya diampuni, selesai. Tugas saya sebagai Romo, sebagai wakil gereja itu mengampuni semua dosanya. Atas nama gereja mengampuni, melepaskan saudara dari segala dosa saudara dan mengampuni saudara. Nah, itu absolusi total itu. Saya nggak tahu istilah, saya lupa istilah teologinya apa, tapi begitu. Nah, jadi itu cuma yang beredar di umat sampai hari ini itu bahwa sakramen perminyakan itu sudah menuju kematian. Sesuatu yang sangat keliru. Karena apa? Nah, itu tadi kita masih ada harapan sembuh. Kita lihat kalau masih bisa sembuh ya kita mohon kesembuhan. Masih ada harapan sembuh. Jadi tidak semuanya yang pergi dikasih perminyakan itu untuk memang sudah meninggal, tidak sama sekali. Itu sakramen itu bisa diterimakan berkali-kali, berulang-ulang. Ada orang 3-4 kali terima sakramen perminyakan itu, nanti pada saatnya meninggal justru tidak ketemu Romo. Pada saatnya meninggal justru saat itu dia tidak ketemu Romo.
Tapi 4 kali sakramen datang ada romo semua, sembuh semua. Nah itu kan tidak selamanya bahwa sakramen perminyakan itu mengantar orang meninggal, tidak. Dan memang yang dikatakan oleh Ibu Anastasia tadi itu persis seperti itu. Jadi kalau kasih sakramen itu kita mohon kepada Tuhan. Ini kuasa Tuhan, bukan kuasa kami manusia. Lihatlah, kalau memang harus berangkat, berangkatlah. Kalau memang masih harus tinggal, tolong sembuhkan. Nah, supaya apa? Kita mendoakan supaya meringankan hati orang yang merawat, hati anggota keluarga, hati si pasien sendiri. Karena itu paling nampak. Itu kalau orang kita lihat, ya kita rasakan sakit. Saya rasa sakit paling berat yang harus dihadapi secara fisik, maksudnya secara spiritual. Itu orang stroke itu, orang stroke. Itu semua orang stres. Jadi yang sakit stres, yang rawat stres, dokternya stres, kita yang lihat, kita yang cuma lewat saja ikut stres, semua orang stres. Itu paling berat saya rasa itu. Dan itu orang seperti itu, ya kita tetap mendoakan kesembuhan baginya, dan memang dia sembuh, tapi sayang tidak sembuh total. Tapi tetap itu kita masih sebagai kuasa Tuhan, dan itu menjadi salib bagi kita, menjadi perawatnya, menjadi salib bagi kita anggota keluarganya, menjadi salib bagi. Nah, karena itu tidak salah kalau misalnya Kak Ibu Anastasia juga berdoa. Ya semua orang berdoa untuk kenyamanan, ya kenyamanannya kan. Kita mendapatkan, kita berdoa untuk kebaikan kita kan. Kebaikan tidak terlepas juga kenyamanan. Kita tidak berdoa untuk menderita, untuk sesuatu yang buruk. Tapi kita berdoa untuk bisa mendapatkan kebaikan dan bisa mengatasi hal-hal yang tidak nyaman itu. Oke, jadi saya kira seperti itu. Persis seperti sakramen perminyakan itu. Itu intinya. Mohon kepastian dari Tuhan. Mungkin bahasa lainnya begitu. Jadi nggak salah ya, walaupun tidak diucapkan tapi dalam hati. Nggak salah. Terima kasih Romo. Nah, itu diucapkan juga dalam doa. Lah itu kan ya mungkin salah satunya karena tidak seolah orang juga merasa tidak layak mengucapkan itu. Makanya itu kan di doa-doanya yang dibacakan Romo, itu isinya kan persis itu. Atau mau perlu kita dengar malam ini doanya yang biasa dibaca itu. Jadi panjang deh. Ayo dicatat nih doanya. jadi dapat pengajaran sakramen perminyakan ya, Kak Anas. Iya. Jadi ini doa sakramen perminyakan. Udah tercatat loh. Nah, prosedurnya itu kan ya seperti liturgi biasa tuh, pengakuan, terus pengakuan tobat, tapi diberkati dulu dengan air suci. Nah, ini doanya dengar ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul di sini ikut merasakan penderitaan saudara kami. Nah, namanya siapa? Kami berharap Engkau berkenan melepaskan kami dari beban hati ini. Melepaskan kami dari beban hati ini dan memberikan ketenangan, ketabahan, serta keselamatan kepada saudara kami. Ini keselamatan bukan keselamatan asal keselamatan. Ini bahasa doa ya, panjang ya. Keselamatan sekarang atau keselamatan akhirat. Memberikan keselamatan. Kami mohon dengan sangat, sudilah Engkau mendengarkan keluh kesah dan kerinduan hati kami semua. Apa menjadi kerinduan kita? Nah, itu yang dikatakan Ibu Anastasia tadi itu. Sembuh-sembuh. Kalau harus berangkat, berangkat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Nah itu, lalu dilanjutkan dengan bacaan Alkitab, biasanya macam-macam. Tapi yang saya print di sini ini ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ada seorang perwira yang hambanya sakit itu. Yesus mau datang tapi dia bilang, Tuhan tidak layak ke rumah saya. Bicara saja maka dia akan sembuh. Jadi begitu. Nah, kemudian dalam pengurapan itu doanya itu ada 3 doa, karena kan ya ada 2 tangan 2 kaki tapi doanya kan 3. Ya 2 saja. Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Pertolongan ini bukan pertolongan satu. Ini pertolongan 2 hal, 2 arah pertolongan. Pertolongan hidup dan pertolongan kalau memang meninggal. Pertolongan, memberikan pertolongan. Nah, semoga Ia membebaskan saudara dari dosa, menganugerahkan keselamatan dan berkenan menambahkan hati saudara.
tabahkan hati saudara sebelum menjelang ini kalau harus berangkat. Ya, jadi memang intinya itu. Nah, kemudian doanya, kita mendengar doanya ya, doa penutupnya. Ya Allah, hamba-Mu yang sedang terbaring sakit ini telah menerima sakramen pengurapan. Ia sangat mendambakan rahmat-Mu untuk keselamatan jiwa dan raganya. Keselamatan lagi ini, keselamatan jiwa dan raga. Jiwa, keselamatan jiwa kan, kalau kita meninggal jiwa kita yang berurusan. Tapi kalau untuk masih mau hidup kan, raga kita, keselamatan raga. Keselamatan jiwa dan raganya. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan tabahkanlah hatinya dengan roh-Mu. Semoga ia menjadi teladan kesabaran dan kebahagiaan oleh karena imannya yang teguh dan pengharapannya yang tak tergoncangkan. Ya, kita pengharapan kita hidup baik di dunia, selamat di akhirat. Itu kan harapan kita semua. Ya, demi Kristus pengantara kami. Nah, di situ dilanjutkan dengan komuni. Boleh komuni dengan semua orang yang hadir. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi komuni, ya yang hadir saja dikasih komuni. Nah, kemudian kalau misalnya bersangkutan sudah memang tidak bisa komuni, nah itu biasanya banyak romo itu sudah mengambil itu kan standar, gitu. Sudah kelihatan komuni sudah nggak mampu. Berarti kemungkinan perjalanannya ini lebih dekat kepada perjalanan ke dunia baru. Nah, di situ baru dikasih ya romonya bisa lihat, bisa kasih apa yang tadi apa namanya, absolusi total itu. Iya, absolusi. Sebenarnya bukan absolusi total, ada bahasanya saya nggak ingat, tapi itu kalau diterjemahkan gitu, absolusi total, pengampunan total. Pokoknya semua dosanya dihapuskan. Itu romo yang ada itu atas perintah gereja, atas perintah Yesus, hapuskan semua dosanya. Jadi biarkan pergi, biar bersih. Gitu. Absolusi total itu. Iya. Iya, Pastor. Kami seringnya dengarnya itu absolusi total itu. Iya, absolusi total, oke. Iya, sudah Pastor. Oke, sudah itu intinya. Oke ya, jadi sekarang kalau mau operasi yang lumayan mengkhawatirkan, minta dulu aja sakramen ya. Jangan sampai udah operasi baru minta dulu aja, nggak apa-apa, datang ke pastor mumpung masih bisa bergerak, atau masih selama sakit kita terbaring, panggil aja ke minta tolong untuk diberi sakramen perminyakan. Jangan nunggu udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa apalah gitu, udah nggak sadar sama sekali. Jangan nunggu nggak sadar sama sekali justru ya, malahan dengan dia mendengarkan doa, dia merasakan kekuatan doa dari sakramen itu sendiri. Itu ya Pastor ya. Oke, masih ada lagi nggak? Kalau tidak ada nggak? Ayo angkat tangan atau langsung buka mic. Saya tambahkan sedikit kalau masih suka dengar. Sedikit sharing tentang sakramen ini ya. Jadi memang ini sakramen ini ya agak spesial ya. Jadi orang akhirnya kan ada yang ya sedikit bercanda begitu. Romo, kalau saya sakit flu itu bisa nggak terima sakramen sakramen pengurapan? Ya nggak masalah, terima, datang di kosos ini. Tapi apakah kamu rasanya ini sudah memang sudah gara-gara flu ini hidupmu segala sesuatunya terganggu gitu? Bisa sih, bisa, tidak masalah dari sisi liturgi atau apa, tidak masalah. Nah, tapi kan ya zaman dulu sampai hari ini kan dibilang itu kan kadang-kadang susah cari romo itu, makanya ada kesempatan gitu ya dikasih. Itu saja alasannya. Nah, kemudian sakramen ini juga di Afrika itu banyak orang itu lebih mengerti sakramen dari romo ya, atau di Eropa misalnya kan banyak orang itu lebih mengerti teologi daripada romonya sendiri. Karena memang mata kuliah ini paling dasar di Eropa atau di Afrika itu ya hampir semua universitas itu kalau buka itu fakultas teologi dulu, baru bisa buka fakultas yang lain. Jadi memang mereka banyak punya penguasaan terhadap teologi ini. Jadi pernah saya itu di Afrika itu di Kongo sana itu di kampung, saya kaget itu ada tentara itu sehat-sehat datang, tentara sehat, Romo tolong Pater tolong minta ini sakramen perminyakan. Kenapa sehat-sehat begini minta sakramen perminyakan? Malam ini kami berangkat untuk pergi bertempur karena waktu itu kan ada pemberontakan. Bila saya diutus di garis depan, saya tidak yakin saya pulang. Nah, sudah saya kasih dan memang berikut beritanya beliau tidak kembali. Nah, itu salah satu contohnya itu sakramen itu. Nah, tapi kalau yang di Papua ini masalah di Papua ini lain lagi.
Ya ini bedanya orang mengerti sakramen dan tidak mengerti sakramen. Di Papua ini orang sakit dipanggilkan romo kasih sakramen. Apa yang terjadi? Meninggal. Cerita yang beredar adalah si pasien ini mati gara-gara romo ini. Karena romo kasih. Waduh. Romonya ganti rugi dong. Oh, aduh. Ya romonya ganti rugi. Ya bayar sama si sakit itu. Bayar sama keluarga yang meninggal itu. Karena dia meninggal gara-gara romo kasih sakramen itu. Walah. Nah, jadi ini cuma ya sharing saja dua posisi mengerti dan tidak mengerti itu. Oke, waktu saya kembalikan. Jadi bahan renungan saja bagi kita. Ya, bagus juga ya. Jadi kita jangan salah mengartikan sakramen nih. Nanti ada yang bilang, nanti dikasih sakramen malah kita mati gitu ya. Karena seolah-olah Ya, sakramen itu biasa juga mengarahkan itu kita menuju ada. pada kematian ya. Jadi ada juga umat itu yang apal romo-romo ya, diapal romo-romo. Jadi saya di Afrika itu salah satu romo yang diapal. Kenapa? Setiap kali saya kasih sakramen itu biasanya meninggal. Nah, makanya orang kalau mau ada yang sakit begitu panggil romonya itu mulai pikir jangan panggil romo yang itu nanti meninggal, panggil romo yang lain. Jadi iya hal-hal seperti ini mulai jadi sedikit ada permainan ya apa namanya superstisius atau apa. Kalau romo yang itu kasih pasti meninggal. Kalau romo yang di sana itu biasanya selamat. Nah itu mulai ada sedikit permainan. Ya, sebenarnya hal yang sebenarnya ya Sampai tidak terlalu banyak pengaruhnya. Sampai sekarang pun umat kita kadang-kadang ada yang masih seperti itu, Pastor. Wah, saya ingat Iya. waktu jadi ketuling juga begitu. Ada yang Iya, jadi panggil pastor, begitu. mereka nggak mau karena dikiranya bakalan mati. Tapi ternyata hidup lagi begitu sakit Hidup minta lagi. panggil. Iya, ternyata sehat lagi. Katanya begitu pas sakit lagi minta panggil lagi. Ternyata pas sakitnya itu lagi panggil lagi sama pastor, ternyata lewat. Bilang, kok nggak mempan? Jadi kata nggak mempan itu rasanya, loh kok nggak mempan? Iya, memang. Gitu. Bisa juga kita punya ya tidak salah punya ide kayak Ibu Anastasia Iya, jadi tadi salah atau kayak pemahaman yang ya. disampaikan itu. Kita bukan kalau itu bukan salah pemahaman, itu kan sudah ada sedikit ya namanya berharap ya, berharap. Jadi kita panggil romo dengan harapan kesembuhan gitu loh. Harapan kesembuhan. Harapan kesembuhan. Itu tidak salah sama sekali, tidak ada yang keliru. Dan memang itulah sakramen. Makanya lebih banyak dipakai itu daripada perminyakan atau pengurapan. Banyak dibilang apa? Penguatan. Karena ini apa? Dikuatkan. Ya itu biasa keliru dengan sakramen penguatan krisma itu. Nah makanya ribut. Karena kan sama-sama minyak kan. Nah jadi itu apa? Ya kita pakai yang biasa pengurapan, perminyakan. Tapi sebenarnya itu menguatkan hati, hati semua orang. Oke. Oke, berarti udah nggak ada lagi nih yang mau sharing. Kalau udah nggak ada, oh ya saya mau menyampaikan ya, kita kemungkinan Jumat depan bagi yang rajin hadir di dalam misa ini, kemungkinan Jumat depan kita akan tutup karena bukan Tidak. tutup ya, tidak akan Tidak menyelenggarakan. Karena kan ada orang kudus, misa orang kudus, lalu misa arwah ya di gereja sendiri ada. Jadi terlalu dekat waktunya, mungkin yang ingin mendoakan dimasukkan saja di misa arwah itu ya, tanggal 1 orang kudus, tanggal 2 untuk misa arwah. Nanti paroki akan menyelenggarakan, jadi kita kemungkinan besar kita akan tiadakan untuk yang Jumat depan ya. Dengan demikian pertemuan hari ini telah selesai. Terima kasih Pastor Kosmas, Mbak Anas, Kak Anas, Kak Wena, juga semua yang hadir di sini, Ibu Christine, Pak Kirno, semua yang hadir rajin di sini, ada Chandra dan sebagainya. Aku nggak usah sebutin satu-satu. Terima kasih doanya, mudah-mudahan bagi yang sakit terkabulkan dan juga semua doa terkabulkan, juga termasuk doa-doa pada orang-orang yang kita doakan yang telah berpulang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam sehat semua. Selamat malam. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tentunya mungkin ada foto yang tadi belum lihat ya. Aku putar sekali lagi video foto-fotonya. Yang mau live silahkan, tapi yang masih mau lihat almarhum silahkan. Ya, itu kan dia.
Terima kasih semua. Silahkan, Liv. Ya, Kana, terima kasih ya sudah dibantu. Ya, malam Pastor. Selamat malam semua. Ya, terima kasih, Liv. Oke, saya pamit ya, Liv. Ya, terima kasih. Kenal ini join audio gitu. Enggak usah jangan mati. Udah. Hai, apa kabar? Keluar aja dulu. Ketawa-tawa nggak jelas nih anak. Lah hilang. Udah di sini. Mana off cam? Udah berisik aja. Udah. Makasih ya. Udah hadir. Kira udah datang. Backgroundnya kolong jembatan, Kak. Iya nih. Kasian amat. Daripada tadi backgroundnya ada behang gantung loh. Behani siapa? Ada deh. Kawena cuman suara doang. Selalu tidak nongol. Ada lah. Iya, suaranya doang. Biar nggak cuma di kolong jembatan, no, gue kasih kuda. Kamu gimana? Apa kabarnya? Kenapa tes nggak bisa lulus? Ya itu. Jadi kan ceritanya gini. Gue udah dapat manual nih. Gue udah datang nih. Polisinya bilang, udah Bu, pilih motor yang enak. Ya udah, aku datang ke situ. Oh, puji Tuhan, gue dapat motor. Manualnya banyak, Kak. Manualnya banyak. Udah aku pakai motor manual. Dengan PD-nya. Gue udah yakin banget nih. Aku pasti bisa gitu kan. Set, yang pertama aku bisa nih. Aku bisa. Nah, udah aku 30 kilo bisa. Kedua udah lolos. Begitu mau masuk yang lingkaran itu, udah dah kebablasan ke itu. Jadi aku harus atret dulu. Atret dulu. Oh ya nggak bisa atret. Nggak boleh atret. Makanya gue udah kebablasan. Harus sekali jadi. Jadi ya itu aku kebablasan ngelewatin patok, aku mundur dulu. Mundur kan otomatis kaki turun. Nah, yang di zigzag bisa, yang diangkapan itu hilang itu keseimbangannya. Jadi 5 tes lulus 2. 5 tes yang lulus 2. Aduh, lu parah lu. Kesia. Kaki yang lulus. Kaki yang turun kiri kan? Kaki yang turun kiri kan? Kiri. Tapi kan waktu di angka 8 itu gue udah hilang keseimbangan gitu loh. Tetap aja Bu. Suaranya putus-putus berantakan suaranya. Suaranya berantakan. Suara kayak robot. Pakai itu aja. Apa ya? Mungkin yang fatalnya yang gua atret itu. Jadi 2 yang nggak lulus ya? 3 yang nggak lulus. 3 yang nggak lulus. Cuma 2 yang lulus kok. Tiap tes masa nggak lulus, tiap tes nggak lulus. Ya udah cepetan kerjain. Berarti... Tunggu. 3 itu apa aja? 3 itu yang zigzag, terus zigzagnya tidak ya. Lo video matiin deh. Videonya matiin deh coba, Li. Videonya matiin. Video. Jadi itu keseimbangan, terus sama apa ya? Aku lupa, nggak dibawa sih itunya, cuma 8. Keseimbangan ya di lingkaran itu sama angka 8. Nah itu. Ya kan ada tuh yang lingkaran. Tuh, nah Ibu, lingkaran yang mana? Maksudnya yang ini U-turn. Apa Kak? Lingkaran tuh yang mana yang U-turn? Iya, jadi setelah berhenti yang kedua itu ada kayak lingkaran gitu Kak. Lingkaran terus arah ke zigzag.
Nah, dari zigzag itu U-turn, baru Kak. angka 8. U-turn maksudnya. Yang Iya, U-turn itu. iya. U-turn itu lu turun kakinya. Ya itu yang gue atret. Oh, alah yang kelewatan itu. Ya udah inget-inget Iya. nanti kalau tes diinget-inget lagi. Itu berarti nanti tesnya ya 3 itu yang belum lulus aja. Enggak. Agak dari Semua. awal. OMG. Aduh. Makanya gue bingung. Nah, Gimana polisinya kayak bilang, gini mau bawa motor? bilang, Ibu, kenapa nggak ada keseimbangan? Ya gue bilang, pastur lagi. Pak, kalau ngasih patok, jaraknya jangan kedeketan. Jadi saya nggak nabrak itu patok. Kamu alasannya salah. Iya Pak, Nah, saya enggak sih. sebenarnya belum seimbang Pak, karena saya masih Nggak bisa, aku bilang gitu kan. Aku terus bilang, saya juga udah capek nih Pak, bolak-balik mulu. Aku bilang gitu kan. Terus di bagian loketnya juga bilang, Ibu ngulang lagi Bu. Iya, aku bilang gitu. Ini udah yang besok yang ketiga kali Pak, aku bilang. Lo kalau kayak gitu, lo apa namanya pergi ke itu deh, apa namanya pergi ke mana kita Senayan, latihan di sana. Emang masih ada? Emang boleh masuk kan? Gue belum vaksin. Enggak, di lapangan parkirnya. Oh, di tamannya situ ya? Latihannya kan di lapangan parkir. Iya. Ada buat latihan zigzag, buat latihan apa gitu ada kan? Enggak, maksudnya enggak ada persis sih, tapi iya, maksudnya tapi kan bisa mengkondisikan gitu loh. Nah, itu. Padahal udah seneng lah. Banyak motor manual, gue udah seneng dah tuh. Oh ya udah deh, manual. Geplek nih anak. Cari waktu kalau kamu udah mau deket tuh latihan, terus nanti mengkondisikan sendiri, pasang-pasang sendiri, kasih batu kayak lu buat siksakan di situ. Enggak usah batu. Itu ada palangnya ini, sendiri ya. Ada enggak ada kon itu loh yang oren-oren. Oh, bisa dipakai iya. Ya udah. Dari mana sih Wen? Senayan itu masuknya dari yang kan sama aja, semua pintu masuk juga bisa kemana-mana. Dicariin aja tempatnya yang paling cocok gitu. Waktu itu kan kita paling sama, seneng sih masuknya dari yang ini, dari yang waktu itu kan kita belajar apa motor. namanya Kak Mimi segala macam kan dibawa belajar ke situ. Itu bisa diloloskan nggak Kak? Nggak mungkin. Maksudnya? Kamu harus paling enggak kesalahannya cuma dikit gitu, terus polisinya kasihan doang gitu. Tapi kalau lu sampai jatuh begitu kelihatan nggak lulus. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Lagian nanti jadi pertanyaan si polisinya, kok dilulusin? Ya kalau yang sebelum aku itu malah lebih parah. Dia ngelawan arah, nabrak patok, nabrak semua deh. Iya, itu bisa lulus kalau bayar 900.000 sih. Oke. Kok kamu gemuk sih lihat sekarang kayaknya? Jangan bilang gemuk. Gue lagi program diet. Jangan. Kan emang lagi gemuk berarti. Ya kan, Kes? Nggak mau. Lu apa namanya menyangkal keadaan sendiri lo. Pak, udah dibilang banyak orang gemuk tahu. Emang iya, gemuk. Kelihatan dari gambar kok, dari Terus kalau gua bilang lu kurus berarti lu makan terus, nanti tambah gemuk. Nggak mau kan? Mending gua bilang lu gemuk jadi lu nggak makan terus. Oh iya bener, kayaknya. Bener. Kayaknya ide kakek boleh tuh. Bener Kak. Kesya juga gemukan ya kayaknya ya. Siapa? Kesya coba lihat. Gemukan nggak Kes kamu? Enggak sih sama. Nggak, kayaknya hidungnya bukan deh. Hidungnya apa? Hidungnya apa Kak? Hidungnya yang gemukan. Hidungnya gemukan. Dia lagi menghitung hari vaksin. Oh mau vaksin, nggak apa-apa nanti vaksin tanggal berapa? Ya pokoknya hadiah ulang tahunnya vaksin. Oh gitu, karena waktu itu karena nggak bisa vaksin tuh karena ini. Nggak bisa masuk sekolah gara-gara belum vaksin. Makanya kurang. Dari kemarin Jimit
ngeliatinnya bukan ngeliatin guru, ngeliatin temen di sekolahan. Temennya kan udah pada sekolah. Makanya dia selalu nyanyi, jangan iri, jangan iri. Percayalah yang udah masuk sekolah semuanya pada bilang enakan di rumah. Iya, tapi ada yang bilang gitu. Iya, enak di rumah. Enak di rumah bisa sambil tiduran. Bukan, kenapa kamu bosen yang lihat mama mulu? Bisa. Belok kiri lihat mama, belok kanan lihat mama. Mama lagi. Kapan mak gue ganti gitu ya? Udah ya kalau gitu ya, karena nih di room sebelah ada pertemuan juga, takutnya ini total. Aku lapar belum makan. Ya sama, aku juga belum. Ya udah ya, pamit ya. Bye bye. Terima kasih Kak. Dah. Kawin. Iya, serem amat ya. Nah Kak. Dadah.